Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali berjumpa lagi dengan guru TIK kalian, yaitu Bumia. Pada kali ini kita membahas dengan bab 1, yaitu mengenal perangkat lunak pengolah grafis. Anak-anak, perangkat lunak pengolah grafis yang ada sekarang itu banyak sekali. Ada Photoshop, ada CorelDRAW, ada Paint yang paling sederhana, ada Snippy Tool. Sekarang kita membahas tentang Photoshop. Di sini sudah dijelaskan atau Bumia tampakkan, yaitu logo dari sebuah Photoshop, yaitu PS ini ya, atau juga PS ini dalam tampilan kecil PS-nya. PS biasa disingkat dengan atau kepanjangan dengan Photoshop, ya. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk memodifikasi gambar atau mengedit gambar, foto, serta objek. Jadi gimana? Jadi biasanya gambar kalian satu bisa didekatkan menjadi dua, maka kalian akan menjadi kembar. Atau kalian biasanya pengen wajahnya glowing, maka bisa diedit menjadi putih dan cantik. Pasti kalian sudah profesional seperti itu. Kedua, pekerjaan atau profesi yang menggunakan software Adobe Photoshop yaitu fotografer. Selain dia memegang kamera, dia pasti akan mengedit beberapa foto akan nampak indah. Kedua, desainer grafis. Desainer grafis dia tidak memegang kamera, namun dia mendesain sebuah gambar-gambar yang diedit akan menjadi bentuk sebuah objek yang indah dipadukan dengan beberapa pemandangan dan bentuk yang lain. 3. Desainer web. Desainer web, kalian melihat ada web, misalnya okezone.com atau Sindo atau Google lah. Biasanya Google ada tampilan G-nya itu bergerak, maka itu didesain dengan desainer web, ya. Advertiser atau pengiklanan. Iklan-iklan yang ada di TV atau yang muncul di sebuah YouTube itu tidak luput dari seorang pengiklanan yang menggunakan Adobe Photoshop atau pengolah grafis. Keempat, arsitek, drafter interior atau eksterior. Ini adalah orang-orang yang sering mendesain sebuah bangunan, gedung-gedung bertingkat, ya, atau sebuah ruangan atau tempat outdoor. Keenam, pelukis digital. Zaman sekarang sudah marak sekali pelukis digital, yaitu melukis pada sebuah tab atau sebuah layar monitor dengan pen digital, ya. Maka dia otomatis menggunakan sebuah software pengolah grafis. Misalnya menggunakan Adobe Photoshop. Ketujuh, YouTuber. Pasti kalian sudah mengenal YouTuber. YouTuber dia menggunakan beberapa vlognya atau kontennya akan lebih indah jika dia bisa mengedit sebuah kontennya tadi yang telah direkam sebelum dia upload ke sebuah channelnya dia di sebuah YouTube. Blogger, kalau blogger dia menulis artikel atau informasi ataupun berita, namun dia edit lagi dengan sebuah gambar-gambar yang indah agar para pembacanya sering mengunjungi blognya. Dan juga banyak profesi-profesi yang lain yang menggunakan software Adobe Photoshop atau pengolah grafis tersebut. Kemudian Bumia terangkan tentang versi Adobe Photoshop. Anak-anak, ternyata Photoshop sudah ada sejak tahun 1988, di mana dia versinya 0.63 atau 0.63. Dalam bahasa komputer, titik dibaca poin. Kalau dalam bahasa internet, titik dibaca dot. Pada tahun 89, dia update, diperbarui lagi dengan versi 0.87. Kemudian pada tahun 1990, versinya perbarui lagi 1.0.7. Sampai pada tahun 2002, versinya menjadi diupdate lagi, diupgrade lagi dengan poin 7.0.
Kenapa, Nak? Kok sering ada upgrade? Berarti itu ada permintaan dari penggunanya. Meminta bahwa diberikan tools atau template ataupun diberikan warna-warna yang baru ataupun fasilitas yang baru ya, menu-menu yang baru, fasilitas yang baru supaya untuk mengeditnya lebih indah dan cepat dan lebih canggih. Kemudian versi berikutnya yaitu versi Adobe Photoshop CS. Pada tahun 2003 sudah berhenti 7.0-nya sehingga Adobe Photoshop-nya menjadi CS. Maka sering disebut Photoshop CS berapa ya? 2003 Photoshop CS1. Pada tahun 2005 CS2 hingga pada tahun 2012 dia menjadi CS6. Kemudian di-upgrade lagi oleh tim Adobe-nya pada tahun 2013. Dia kenapa tidak ada versinya? Versinya menjadi sebuah tahun, namun diganti menjadi CC ya. Pada tahun 2013 dia versinya menjadi 2013, berarti dia dibikin pada tahun 2013. 2014 dibikin pada 2014 sehingga 2017 Photoshop CC dibikin pada tahun 2017. Anak-anak, sekarang sudah tahun 2019, kita nantikan Photoshop terbaru dengan apakah namanya? Kita tunggu launchingnya. Kemudian, setelah kalian mengenal pengertian Adobe Photoshop, profesi apa yang sering menggunakan Adobe Photoshop, maka memulai program Adobe Photoshop. Pertama, klik tombol Start ya. Jangan lupa Start artinya mulai. Pilih All Program, pilih Adobe Photoshop. Kita tunggu sampai jendela kerjanya terbuka, maka akan tampilan jendela kerja pertama seperti ini. Di situ ada Tools panel. Ini adalah tools yang nanti kalian akan gunakan untuk mengedit sebuah foto. Di sini ada foto sebuah pemandangan, dugul indah ini ya. Kemudian dipilih option bar, di mana ini ada beberapa dokumen, mana yang aktif, mana yang tidak. Jika kalian memadukan dua gambar, antara gambar bulan dan gambar rumah, maka yang kalian edit dulu adalah bulan, maka yang aktif bulan dulu. Rumahnya belum aktif kalau kalian tidak mengekliknya. Kemudian ada Photoshop panel. Ini adalah perintah-perintah untuk memanipulasi gambar tersebut. Bisa jadi ini nanti bisa ngeblur. Ini gambar menaranya bisa ngeblur atau ini bisa menjadi sebuah jingga di sore hari langitnya. Maka kita menjadikan perintah-perintah atau efek-efek tersebut ada di Photoshop panel. Status bar, di mana dokumen ini masih aktif untuk diedit. Jika dia tidak aktif, maka otomatis kita close ya nak ya. Kemudian, format file yang telah disimpan pada Photoshop. Anak-anak, dalam menyimpan Photoshop nanti berbagai macam format filenya ya. Ada yang berupa PNG, yaitu Portable Network Graphic. Dia berupa file yang transparan. Maksudnya gimana, Bu? Transparan ini bisa ditempel di sebuah gambar atau foto. Misalnya foto kalian mau kalian tempeli gambar Doraemon tapi formatnya PNG. Maka foto kalian tidak akan tertutupi dengan gambar Doraemon. Dia hanya ada muncul kecil. Itu PNG namanya ya. GIF, Graphic Interchange Format. Interchange, maka artinya dia dapat berubah-ubah atau bergerak. Ini adalah gambar bergerak. Kalian sering melihat gambar bergerak yang lucu, yaitu dia formatnya disimpan dengan .gif ya. Ini namanya .gif ya, bacanya .gif, titik itu .gif. Poin J, JPEG yang paling umum. JPEG sering digunakan pada foto. Atau kalian menyimpan sebuah gambar harus pakai JPEG agar mudah dicetak. Jika kalian mencetak sebuah gambar atau foto ke studio foto, maka disimpan dengan JPEG atau JPG. PSD, poin D,
PSD atau PDD, Photoshop dokumen. Dia adalah sebuah file asli. Kenapa file asli? Berarti di situ masih bisa diedit atau dikurangi ataupun ditambahi. Kalau yang lainnya sudah tidak bisa diedit ya nak ya. Sudah paten. Yang poin E, portable bitmap. Portable bitmap adalah dengan kapasitas yang kecil agar tidak memperbanyak memori. Biasanya ditaruh di sebuah dokumen atau di sebuah file Word ya. Itu memakai bitmap. Anak-anak, dari 5 slide tadi sudah Bu Mia terangkan. Kemudian kalian waktunya mengerjakan tugas dari Bu Mia. Nomor 1 sampai 4 dikerjakan di buku tulis, difoto dan dikirim ke linknya yang akan Bu Mia bagikan sebentar lagi ya. Terima kasih pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.